Dulunya sih masih lahan kosong ya, dan dulu masih bermodalkan pakai bambu ya Pak. Oh, pakai bambu. Iya, pakai bambu. Terus mulai kesini udah mulai pakai bajaringan. Oh, begini. Selada, ada kangkung, terus pakcoy juga. Tapi yang paling utama sekarang itu selada. Soalnya kita ngikutin permintaan pasar. Dari awal, ya. dari bibit sampai itu kita nggak pakai Semprot-semprot ya. Jadi ya nggak bebas pestisida lah. Ya, mengurangi penggunaan pestisida. Dan tanamannya lebih bagus ya, karena nutrisinya itu berkecukupan. Jadi lebih bagus dan ya nggak gampang layu juga, karena selalu fresh. Mungkin lebih bersih ya Mas dibanding Ya, kalau yang ini langsung juga bisa. oh, langsung. Ya seperti ini kita langsung makan dari kebun lah. Oh, okay. Saya contohkan nggak apa-apa ya Mas. Okay. Ini langsung dimakan nggak apa-apa. Namanya Rizky Hydro Farm. Oh, ya. Untuk media sosialnya, ya. Instagram Rizky Hydro Farm, bagi sahabat tani yang mau pesen ataupun mau mengunjungi dan lain sebagainya, bisa kunjungi di media sosial Instagram Rizky Hydro Farm. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, hari ini saya sedang berada di Desa Bulurejo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Di samping saya Mas Muhammad Rizky dari Desa Bulurejo. Beliau seorang petani milenial di Kecamatan Ayah. Monggo Mas Rizky untuk menyapa sahabat tani yang ada di rumah. Halo sahabat tani, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari Desa Bulurejo, Kecamatan Ayah. Ya. Luar biasa ini Mas Rizky, di siang hari ini kita dapat bertemu di greenhouse-nya Mas Rizky. Ini greenhouse-nya ini dulu itu mulai tahun berapa Mas ini? Kalau mulainya itu dari tahun sekitar 2019 Mas. 2019, berarti 2019. sekitar sudah 5 tahun ya. Greenhouse ini berdiri. Tetapi awalnya itu budidaya apa Mas sebelum ada greenhouse ini? Dulunya sih masih lahan kosong ya, dan dulu masih bermodalkan pakai bambu ya Pak. Oh, pakai bambu. Iya, pakai bambu. Terus mulai kesini udah mulai pakai bajaringan. Oh, bajaringan. Jadi dulu pertama menggunakan bambu, dan sekarang di era modern ini sudah menggunakan bajaringan yang lebih tahan lama lah. Lebih tahan lama. Ya. Kalau luasnya ini berapa Mas? Berapa meter kali berapa meter? Kalau ini sekitar lebarnya 6 meter ya Mas. 6 meter kali 18 meter lah. Oh, 6 kali 18. Iya. Kalau dulu budidayanya apa Mas? Waktu awal-awal di 2019 ini? Kalau awal-awal dulu budidaya pakcoy ya Mas. Pakcoy kayak sawi-sawian gitu sih. Oh, sawi-sawian. Iya, kalau dulu pakcoy. Dan sekarang ini budidayanya selada, ya. Terus apa lagi nih? Selada, ada kangkung, terus pakcoy juga. Tapi yang paling utama sekarang itu selada Mas. Soalnya kita ngikutin permintaan pasar. Oh, permintaan gitu, pasar. Ya. Jadi yang terbanyak yang di pasar banyak diminta itu selada. Iya, kalau dulu kan kita kan belum tahu lah. Iya. Awal-awalnya kita ya hanya coba-coba nanam pakcoy, tapi peminatnya sedikit kurang lah, iya. Terus kesini nanam selada sih. Selada. Sekarang lebih banyak selada karena pemasaran untuk selada lebih cepat. Iya. Permintaan pasar lah. Permintaan kita mengikuti permintaan pasar ya. Iya. Kalau saya lihat di sini selain selada ada mint. Ya. Ini untuk apa Mas? Mint. Kalau daun mint itu biasanya kita juga ngirim ya ke supermarket kayak gitu, gunanya biasanya buat kayak topping di makanan, terus topping di kayak minuman kayak gitu. Terus kita juga bikin daun mint, teh daun mint. Iya, jadi kita keringkan, kita jual juga. Jadi nggak ada yang kebuang kayak gitu. Oh iya, jadi hidroponik selada, ada daun mint dan ada kangkung juga. Untuk mintnya itu dikeringkan dan bisa untuk topping di makanan ataupun di minuman. Kalau untuk medianya ini Mas,
air, air atau apa ini kalau medianya? Kalau media itu kita pakai namanya itu kalau hidroponik pakai rock wool, Mas. Oh, pakai rock wool. Jadi ya. rock wool itu semacam kayak spon. Kayak spon. Spon tapi dia lebih menyerap air. Oh iya, iya. Iya. Selain itu cairannya apa ini? Kalau di pupuk kita pakai Abemik khusus Abemik. buat hidroponik. Oh iya, pakai Abemik dan medianya pakai rock wool yang seperti gabus itu ya? Iya, seperti spon lah. Spon ya. Kalau spon kan itu nggak nyerap banget air. Kalau rock wool itu nyerap banget air lah. Jadi medianya selalu basah. Oh, selalu basah ya. Jadi, dan mudah penggunaannya. Mudah penggunaan. Jadi nggak ini ya apa? Nggak ribet. Ya. Kita cari efisiensi menggunakan rock wool terus. Iya. Dan juga Abemik. Dan tidak menggunakan tanah. Soalnya hidroponik tidak menggunakan tanah. Ya. Air dan medianya pakai rock wool kayak gitu sih. Jadi ini tidak perlu kotor-kotor dalam budidaya pertanian ya Mas Rizky ya. Jadi dengan menggunakan hidroponik tidak terlalu kotor dalam budidayanya. Nah ini Mas, untuk pemasaran ini kemana saja ini kalau yang di Bulurejo ini hidroponiknya? Kalau pemasaran kita ada juga di rumah-rumah ya, kayak tetangga-tetangga mungkin, terus ada kayak catering juga kadang-kadang ada yang beli ke sini. Terus kita juga udah suplai ke supermarket, di Kebumen. Ya buat teman-teman juga kalau mau lihat produk-produk kita bisa ke Rita supermarket lah, Kebumen. Ya. Ini sebelumnya mau tanya terkait kok bisa masuk ke sana Mas? Apakah ada persyaratan khususnya, misal bobotnya sekian atau apa kayak gitu? Gimana? Kalau apa namanya? Persyaratannya khusus. Mungkin dari kualitas ya Mas. Kualitas harus bagus sih. Oh, harus bagus ya. Dan ya sana mintanya kualitasnya yang bagus dan biasanya kontinuitas. Oh, iya. Selalu ada. Iya, ya selalu ada lah. Berarti harus selalu ada sih permintaannya. Mungkin kalau di swalayan itu bukan hanya ngambil di sini ya, karena kan harus setiap hari mungkin ada. Berarti ini mungkin setiap hari apa, nanti hidroponik yang lain mungkin di hari yang lain. Jadi potensi hidroponik di Kabupaten Kebumen itu masih sangat besar. Jadi peluangnya bagi sahabat tani yang ada di rumah, terutama di Kabupaten Kebumen, untuk potensi hidroponik di Kabupaten Kebumen sangat terbuka lebar. Jadi peluangnya masih ada ya Mas. Iya. Sebenarnya ini sih permintaan kalau di supermarket itu setiap hari ya Mas. Setiap hari. Jadi kita juga belum bisa. Iya, belum konsisten ngirim terus sih. Karena ketersediaan inilah lahan. Berarti bisa kerjasama dengan yang lain juga. Iya. Ya. Jadi tidak harus di sini, karena kalau setiap hari di sini diambil mungkin belum bisa mencukupi. Kalau kerjasama dengan yang lain mungkin bisa. Iya. Permintaan pasar masih terbuka lebar lah. Terbuka lebar. Iya. Kalau keunggulan dibanding dengan yang budidaya di tanah atau lainnya itu gimana ini? Keunggulan yang pasti kalau produk hidroponik biasanya tidak menggunakan pestisida ya Mas. Jadi tidak sama sekali, zero lah, nggak pakai dari awal dari bibit sampai itu kita nggak pakai pestisida. Ya. Jadi ya nggak bebas pestisida lah. Ya mengurangi penggunaan pestisida. Dan tanamannya lebih bagus ya, karena nutrisinya itu berkecukupan. Jadi lebih bagus dan ya nggak gampang layu juga karena selalu fresh. Mungkin lebih bersih ya Mas dibanding kalau yang ditanam di tanah itu mungkin perlu dicuci. Kalau ini perlu dicuci nggak kalau sebelum dipasarkan? Kalau ini langsung juga bisa. Oh langsung. Ya seperti ini kita langsung makan dari kebun langsung juga bisa. Oh okay. Saya contohkan nggak apa-apa ya Mas. Ini langsung dimakan nggak apa-apa ini. Oh. Jadi mungkin kalau dipasarkan tidak perlu dicuci dulu. Ya. Kalau pengemasan menggunakan apa Mas ini? Plastik atau hanya seperti ini?
Kalau pengemasan kita menggunakan yang menarik ya buat Menarik, ya. konsumen, soalnya kita kan jualnya ke Ke supermarket supermarket. ya. Jadi harus menarik Harus lah, benar-benar menarik. menarik dan bersih kayak gitu. Bersih. Bersih, menarik, terus bersih lah, menarik. Berarti tidak sembarangan Ya kita langsung dicabut, nggak dikasih plastik gitu ya, berarti kita plastik, kita timbang, terus timbang. kita packing pakai plastik. Nanti Iya. ada semacam brandnya dari kita. Oh, ada brandnya yang Iya. tulisan hijau itu ya. Iya, nanti bisa dilihat-lihat lah Iya. di produknya. Selain di Rita, di mana lagi nih kalau yang hidroponik ini penjualannya? Di Rita dan Triomol. Oh, Triomol juga kita masuk juga. Iya. Terus ya kalau di sini ya kayak catering kayak gitu sih. Iya. Ini Mas, kalau permintaan yang paling banyak di bulan apa? Biasanya ini kalau hidroponik ini. Yang pasti Lebaran ya Mas. Oh, Lebaran. Lebaran itu saya kira mungkin semuanya ya. Lebaran ya. Iya, semuanya Lebaran itu panen besar-besaran, itu pasti permintaan banyak. Iya banyak, dan biasanya tahun baru. Oh, tahun baru. Tahun baru biasanya kan kayak selada itu meningkat tajam, soalnya buat kayak bakar-bakaran ya, gitu kayak loh Mas. bakar-bakaran, Ya, ya, jadi betul. sangat banyak lah permintaannya di hari-hari itu sih, hari-hari besar lah, semacam tahun baru dan Idul Fitri lah, Lebaran ya gitu. Lebaran terus tahun baru. Iya. Karena dan hari-hari libur panjang. Selada biasanya. ini mungkin di ayam bakar dan lain sebagainya itu pasti ada biasanya. Iya, pasti ada. Jadi permintaannya setiap hari pun ada banyak. Dan keinginannya ke depan ini seperti apa, Mas? Keinginan mungkin temen ingin ini ya, memperluas lahan ya. Memperluas lahan. Lahan buat minta biar produksinya banyak. Oh iya. Kecukupan lah, biar bisa mencukupi pasar lah kayak gitu sih ke depannya kayak gitu sih. Keinginannya luar biasa, semoga suatu saat bisa terwujud. Iya, amin amin. Memang kalau budaya hidroponik belum banyak sekali ya kalau di masyarakat. Jadi hanya beberapa, tetapi prospeknya sangat baik untuk ke depan. Ya masih perlu terbuka lebar lah. Dulu selain ini pernah melon atau apa pernah? Dulu juga ya, dulu pernah nanam melon juga sih. Melon. Ya, melon seperti rock melon itu. Rock melon sama golden. Golden. Yang dulu masih pakai bambu. Oh, masih pakai bambu, sudah menggunakan melon. Dan pakai sistem Dutch bucket yang pakai ember. Ember itu. Ya pakai ember itu. Jadi budidaya melon ataupun yang lainnya bisa di greenhouse dan hidroponik juga. Ya, ini sistemnya menggunakan sistem apa Mas ini hidroponiknya? Kalau kita menggunakan sistem NFT ya Mas. Oh, NFT. Ya, NFT itu ya biar gampangnya airnya itu setipis film lah. Oh, setipis film. Jadi udara dalam akarnya itu lebih mudah menyerap air gitu. Kan ada yang sistem yang DFT, iya, terus sama rakit apung. Oh ya, rakit apung ada yang pakai gabus itu ya? Iya, pakai rakit apung. Kenapa saya milih ini pakai NFT? Karena lebih gampang dan mudah sih. Lebih mudah daripada yang rakit apung. Iya, kalau menurut saya itu ya. Kalau saya milih NFT, jadi lebih mudah lah dalam pembersihan dan tidak terlalu boros ini. Iya, apemiknya. Apemik. Kalau hama dan penyakitnya ini menyerang apa enggak Mas kalau di hidroponik di greenhouse ini? Sebenarnya masih ada ya. Masih ada kayak kutu-kutuan kayak gitu. Dan kita tanggulin bisa pakai yellow trap seperti ini. Likat kuning. Kutu-kutuan. Kalau kayak semacam ular-ular kayak gitu sih enggak terlalu ya. Karena ini kan tertutup. Jadi tertutup. Meminimalisir adanya hama ataupun penyakit yang menyerang. Mungkin terima kasih ini Mas Rizky, ilmunya luar biasa, tetapi sebelumnya
ada media sosialnya nggak Mas ini? Jenengan Kalau media media sosial. sosial ada, di kebun kita ini Oke. ada namanya Rizky Hydro Farm. Rizky Hydro Farm Instagram. Iya, Instagram itu. Instagram ada di Instagram namanya Rizky Hydro Farm. Oh ya, untuk Dokumen. media sosialnya Iya. Instagram Rizky Hydro Farm bagi sahabat tani yang mau pesen ataupun mau mengunjungi dan lain sebagainya bisa kunjungi di media sosial Instagram Rizky Hydro Farm. Iya. Dari hari ini luar biasa karena kami sangat berterima kasih dengan adanya Mas Rizky di Kecamatan Ayah ini. Beliau adalah seorang petani milenial yang juga binaan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten. Terima kasih Mas Rizky Ya. atas informasinya. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat tani yang ada di rumah. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Sugeng Haryadi, undur diri dan sampai jumpa.